Ya, selamat pagi pemirsa TV One, saya Prita Zega akan menemani Anda di segmen di Apa Kabar Indonesia Pagi Sosok Pekan ini. Di mana pemirsa menjelang Natal dan juga Tahun Baru, Polri akan kembali melakukan operasi lilin tahun 2024. Di mana ini merupakan langkah besar yang dilakukan oleh Korlantas Polri untuk menjaga keamanan, kelancaran arus lalu lintas dan juga kenyamanan masyarakat untuk melakukan libur panjang di berbagai jalan yang ada di Indonesia. Dan nantinya juga akan ada strategi-strategi atau kebijakan yang akan dilakukan oleh Korlantas. Lantas, bagaimana strategi dan kebijakan tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Korps Lalu Lintas, Bapak Irjen Pol Aan Suwana. Selamat pagi, Pak. Pagi, Zega. Gimana hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Semalam kita baru mendarat dari Surabaya ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menerima kami di sini, dan mungkin langsung saja kita sudah berada di salah satu ruangan. Saya lihat ada 3 peta di sini. Iya, betul. Ruangan tactical floor game ya, Pak ya. Betul. Ini selama operasi kita gelar di sini ya, selama operasi lilin ya kita gelar ini untuk merubah, mengontrol, mengawasi strategi yang diterapkan nanti pada saat pelaksanaan. Ini udah mulai hari ini. Ya, strategi ini akan kita gunakan sehingga mempermudah kendali operasi nanti untuk anggota yang di lapangan. Oke. Kita langsung saja deh, Pak. Gimana dulu yang pertama? Boleh, Pak? sini. Oke. Nah, di sini peta Banten ini, ya, Pak? Ini peta mengarah ke Merak ya. Merak. Jadi masyarakat yang akan menyeberang ke Sumatera ya, tentu akan melalui Pelabuhan Merak ya. Pelabuhan Merak. Di sini kita menggunakan beberapa strategi ya. Yang pertama kita menggunakan strategi delaying system. Artinya ketika di Pelabuhan Merak ya, ini ada kemacetan atau sudah overload, kita akan gunakan beberapa buffer zone nanti sebagai area untuk delay system. Ya, jadi ketibaan kendaraan yang menuju ke Merak ini akan kita tunda. Ada beberapa rest area yang akan kita gunakan untuk delaying system. Yang pertama nanti di kilometer 13 ya. 13 itu ada di daerah sini ya, masih di Polda Metro. Kemudian kilometer 43 nanti ya, di 43. Kemudian di kilometer 68 ya, 68. Ini akan jadikan rest area di ruas tol Jakarta Barat. Kemudian nanti ada di Indah Kiat ya. Ini di seputaran sini Indah Kiat, kemudian ada di parkiran PT Muni, dan ini kalau masih overload ya, buffer zone yang kita gunakan juga akan menggunakan area di sekitar Krakatau Steel. Ya, itu yang strategi yang pertama. Tapi itu kalau overload ya, Pak ya? Betul, kalau di alternatif artinya. Iya. Kalau ini masih PCR-nya masih di bawah 0,5, 0,7, ini masih normal nanti arus lalu lintasnya. Nanti kalau sudah mulai di atas 0,8, nah kita mulai strategi tadi, delaying system. Nah, nanti kalau ya, karena cuaca sekarang ini kan cukup ekstrim ya, kalau nanti cuaca ekstrim sehingga kapal tidak bisa berlayar, ini kita akan lakukan contingency plan. Ya, nanti ini dari Cilegon Timur ya, Cilegon Timur di sini, ini kita akan alihkan keluar untuk kendaraan yang menuju ke Merak itu. Kita akan alihkan ke Bojanegara, Pelabuhan Bojanegara. Itu ada 10 hektar ya untuk area parkir, untuk buffer zone nanti kita akan parkirkan di sini. Ya, di Pelabuhan Bojanegara. Kemudian ada juga sebagian kita alihkan ke sepanjang JLS, Jalan Lintas Selatan Cilegon, maaf ya. Itu akan situ. Kemudian kalau nanti masih belum bisa berlayar kapal, ini kita akan keluarkan di Serang Timur. Ya, di Serang Timur kita keluarkan kendaraan di Serang Timur semua. Kemudian kita koordinasi dengan ASDP untuk tidak menjual tiket. Ya, karena cuaca tidak memungkinkan untuk menyeberang ya. Itu ini sudah berkoordinasi juga dengan stakeholder tentu sudah ya, untuk stakeholder KSOP, kemudian BPTD, semua stakeholder yang
punya kepentingan di Merak dan seluruh operator jalan tol ini sudah kita koordinasikan. Luar biasa. Oke, gimana kalau kita ke sini, Pak? Boleh. Ini adalah wilayah Polda Metro ya. Oke, Polda Metro ini juga mempunyai kerawanan tersendiri karena menurut simulasi yang sudah kita lakukan dan survei yang sudah kita lakukan, nanti ada beberapa titik, boleh agak dekat ya. Okay. Ada beberapa titik yang nanti akan menjadi trouble spot. Oke, Ya. di mana itu, Pak? Trouble spotnya nanti di kilometer 25, di sini. Ini pertemuan dari arah Cibitung, ya. Cibitung, kemudian arah dari Depok, Manggis, kemudian dari arah Tanjung Priok. Akan bertemu di sini, akan terjadi bottleneck. Untuk itu disiapin pos untuk mengawasi, mengendalikan di kilometer 25. Kemudian ada di kilometer 48. Ya, nih. Di sini. 48 ini ada pertemuan dari MBZ ya. MBZ pertemuan dengan jalur reguler yang ada di bawah. Ini terjadi juga bottleneck ya. Bottleneck ini sehingga ini juga kita antisipasi ya. Kita antisipasi dari kilometer tadi 25 sampai 48 ini kita antisipasi, kita awasi, kemudian kita monitor melalui aplikasi JID ya. Apabila kendaraan ini sudah 5.000 lebih per jamnya, kita akan lakukan kontraflow ya dari 47. Dari 47 sini kontraflow 1 lajur, 2 lajur sampai ke 72 nantinya ya. Tapi kalau sampai saat ini, semalam sampai tadi pagi ini masih normal, ramai lancar ya. Walaupun ada peningkatan arus dari arah Jakarta. Kemudian titik lainnya di sini. Ini kalau kita istilahkan ini sebagai pantauan kita. Ya, pantauan kita akan bisa melihat di sini di pertigaan ini ya. Melihat dari arus yang dari Lampung tadi, ya dari Lampung sampai mau ke Jawa Tengah akan melalui tol kota. Nah, di sini akan kita lihat ada peningkatan atau tidak dari arah barat ini. Ya. Kemudian ini dari Tanjung Priok ya kita bisa monitor ya dari Tanjung Priok. Ini Tanjung Priok ya. Nanti akan ketemu di sini, kita akan bisa monitor bagaimana volume arus dari Tanjung Priok. Kemudian ini dari Pondok Indah. Ya, ketemu di sini Cikunir ya. Cikunir ini menjadi indikator. Nah, kalau di sini sudah cukup padat, kita akan berpengaruh pada arus lalu lintas yang akan menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Sehingga kita bersiap untuk melakukan rekayasa lalu lintas di sini. Kalau di sini sudah kelihatan padat dari arah Lampung padat, dari Tanjung Priok padat, dari Pondok Indah padat, melalui command center kita di sini, command center 29, kita akan sampaikan kepada seluruh jajaran untuk persiapan melakukan rekayasa lalu lintas. Artinya rekayasa lalu lintas dilihat dulu dari titik ini ya, Pak? Betul. Ini melihat ini dari posko ini sudah kita bisa lihat. Nanti akan kita lihat ya di mana posko akan kelihatan dari sini arus lalu lintas bagaimana. Apa yang harus kita lakukan di sini? Ya. Selain kontraflow, one way juga diberlakukan nantinya, Pak? Itu alternatif terakhir, alternatif terakhir karena menurut survei kemudian kita lakukan simulasi itu kemungkinan one way ini tidak diberlakukan. Namun apabila arusnya memang harus melakukan one way, kita akan berlakukan one way. Tapi sampai 188 nanti di Palimanan. Ya. Ini kalau saya lihat nih Pak, banyak pos PAM juga. Betul. Ini pemanfaatan untuk masyarakat bagaimana? Apa selain memberikan informasi, mungkin pelayanan yang lain yang diberikan bagaimana? Ini pos PAM sepanjang tol ini untuk mengawasi ya, kemudian untuk mendekatkan ke titik-titik rawan tadi ya, titik rawan agar cepat bisa menangani permasalahan yang ada di sekitar pos ini. Ya. Ini pos PAM. Jadi pos PAM ya, pos PAM ini pos untuk anggota kita untuk mengamankan. Di masing-masing pos ini juga ada monitor untuk mengawasi area yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau kemarin informasinya nih Pak,
arus mudik ini mulai tanggal 21. Berarti tadi seperti yang Bapak informasikan masih belum ya Pak ya? Sampai tadi malam sudah ada peningkatan ya. Kalau dari normal memang ada sekitar 15% ya. Cuman dari tahun lalu kemarin itu masih minus malah. Minus untuk dari bandingkan dengan tahun lalu ya. Pada masa Nataru di tanggal yang sama itu malah minus. Artinya mungkin berkurang animo masyarakat di hari yang sama tahun lalu. Untuk di sini nih Pak, khusus untuk PMJ ini ada berapa sih Pak mungkin personil yang akan diterjunkan di sini? Karena ini termasuk titik yang rawan juga ya betul. Pak ya? Ini 2/3 kekuatan dari Lantas Polda Metro kita gelar di sini sepanjang tol, kemudian di ini MBZ juga ya. Kemudian nanti malam tahun baru kita akan lakukan pengamanan di Sudirman Tamrin nanti. Oke, siap. Kita pindah ke sana Pak. Ini adalah peta Jawa Barat ya. Jawa Barat ini yang paling krusial mungkin ya nanti karena untuk arus mudik, arus balik, ini Jawa Barat yang menjadi tempat yang mungkin volume kendaraannya paling banyak. Ya. Tadi kita lanjutkan dari mana? Dari 47, 48 ya. Lanjut ke sini. Tol Japek ini. Ini sampai kilometer 60 ya, 65. Ini menjadi titik krusial di sini. Di sini ada rest area 57 ya yang seringkali menjadi trouble spot. Kemudian di sini juga nanti ada gerbang ya di 72 ada gerbang tol yang seringkali menjadi titik trouble spot juga. Kemudian di sini itu arus lalu lintasnya belum terbagi, ya, belum terpecah yang ke arah Bandung, ya. Jadi masih semua yang arah ke timur selatan itu melalui Japek. Sehingga di sini kita akan berlakukan tadi kontraflow 1, 2 sampai 3 lajur, ya, 3 lajur. Kenapa 3 lajur? Kita akan memberi kesempatan juga yang dari Bandung, ya, dari arah timur, ya, dari sana akan diberi kesempatan untuk yang melalui Jakarta. Jadi tidak semua ditutup yang akses mengarah ke Jakarta. Jadi kita kasih 2 lajur di sini, ya. Kemudian yang 2 lajur, 3 lajur digunakan untuk yang mengarah ke timur. Ya. Nanti di sini titik krusialnya. Kemudian nanti di Cipali juga ada beberapa titik krusial. Ya. Cipali ini ada 110 nanti di sini. Ini ada bottleneck, ya. Ada bottleneck nanti di 110 ini. Kemudian lanjut ke 158 ya. 158 ini 158 di sini juga ada pertemuan dengan Sumdawu ya. Sehingga kita perlu rekayasa lalu lintas juga di sini. Kemudian dari 157 maaf. Dari 157 ke 188 ya. Nantinya akan kita berlakukan kontraflow apabila indikator volume kendaraannya sudah melebihi angka yang sudah kita tentukan. Ini untuk Jawa Barat ini di samping tol juga ada ini untuk puncak ya. Ini juga nanti akan menjadi perhatian kita puncak ini. Nanti kita akan berlakukan Car Free Night nanti pada malam tahun baru sehingga arus yang dari arah Cianjur ya maupun dari arah Jakarta kita akan tutup, kita akan alihkan ke beberapa jalur alternatif. Ini kalau saya lihat tadi ada jalur alternatif ya Pak ya. Ini memang sengaja dibuka atau bagaimana? Iya. Jadi jalur alternatif untuk yang ke arah atas ya, ke arah Taman Safari dan seterusnya ke atas ke puncak. Kemudian untuk saudara kita yang dari Cianjur juga bisa menggunakan jalur alternatif ketika nanti diberlakukan one way ya, kemungkinan akan berlaku one way dari mulai Simpang Gadok sampai dengan ke atas ya. Ketika one way dari arah Jakarta kita akan berlakukan, yang dari arah Cianjur kita akan masukkan ke jalur alternatif. Begitu juga sebaliknya. Ketika one way dari arah atas ya, dari bawah akan kita masukkan ke jalur alternatif. Pada malam tahun baru ya, kita akan berlakukan Car Free Night mulai jam 18 sampai jam 21.00 ini udah tutup
nanti masyarakat yang akan naik ke puncak, ya ini akan kita alihkan ke jalur-jalur alternatif ini. Oke, tapi kalau ngomongin soal jumlah peningkatan kendaraan nih Pak, itu untuk tahun ini apakah ada peningkatan jumlah kendaraan mungkin Pak? Kalau survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, ini animo masyarakat untuk melakukan perjalanan ya selama libur Natal tahun baru ini ada peningkatan 2,8% ya, kalau lebih. Itu ada 110,6 juta masyarakat Indonesia, artinya hampir 40% masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan selama libur Natal ini. Artinya ini akan ada peningkatan ya. Peningkatan baik itu yang melalui transportasi udara, laut, darat atau kendaraan ya. Pada akhirnya semua akan menggunakan jalur jalan, baik itu melalui penyeberangan, melalui udara, laut, nanti akan berakhir di jalan raya. Jadi ini kita antisipasi betul ya peningkatan ini. Kita siapkan beberapa strategi untuk melayani masyarakat, baik itu di jalan tol, di penyeberangan, kemudian di jalur-jalur wisata. Ini sudah kita siapkan strategi-strategi yang akan kita lakukan. Peningkatannya sangat signifikan ya Pak ya? Ya, sekitar 2% lebih ya, 3%, hampir 3%. Artinya juga kinerjanya lebih keluar lebih banyak lagi, mungkin personilnya juga lebih banyak ya untuk tahun ini ya? Iya, personil tentu lebih banyak, kita mendapat BKO dari satuan fungsi lain ya. Kemudian dari teman-teman dari stakeholder juga kita gabungkan dalam operasi Lilin 2024 ini. Oke, untuk koordinasi mungkin dengan pemerintah setempat itu bagaimana Pak? Mungkin dengan kementerian atau lembaga-lembaga lainnya bagaimana Pak? Betul, kita sudah mengawali ya, mulai survei dari Merak sampai ke Banyuwangi, kita survei ya, bagaimana kesiapan jalan, kesiapan pelabuhan, dan sebagainya. Kita juga sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi antar lembaga, antar kementerian. Terakhir kita laksanakan di PTK kemarin, rapat koordinasi lintas sektoral dengan beberapa kementerian. Kemudian di daerah juga kami sudah cek ya, sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam kegiatan libur Nataru ini. Saya kira untuk sinergi, kolaborasi, ini menjadi hal yang penting ya dalam mengelola satu kegiatan yang ini luar biasa. Baik, ya. Bapak kita tahan dulu, nanti di next segmen kita akan melihat bagaimana strategi ataupun kebijakan atau mungkin ada teknologi terbaru dari Korlantas. Namun usai jeda berikut ini, pemirsa TV One masih akan kembali, sosok pekan ini masih akan kembali, pasti bersama dengan Prita Zega usai jeda berikut ini. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen Sosok Pekan ini. Masih dengan saya Prita Zega dan juga narasumber saya, Kepala Korps Arus Lalu Lintas, Irjen Pol Aan Suhanan. Bapak, tadi kan kita di atas sudah lihat ruang taktikal floor game. Dan sekarang kita sudah pindah ruangan nih Pak. Ini gimana nih Pak kita? Ini di lantai 2 ya, ini adalah merupakan ruang operasional center ya, di mana setiap hari kita memantau arus lalu lintas seluruh Indonesia. Kita pantau dari sini. Kita juga memberikan perintah-perintah kepada personil untuk selama libur Nataru juga kita akan gunakan sebagai command center. Ya, di samping sini kita juga mirroring ke kilometer 29, itu lebih operasional lagi selama libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kita ada beberapa aplikasi di sini ya. Ada CCTV tentu, itu bisa kita lihat ya. Jalur tol ini masih sangat lancar ya, tidak ada hambatan. Kemudian ada juga GID, ini bisa kita lihat counting arus lalu lintas yang ada di tol maupun di arteri. Kemudian kita juga ada aplikasi K3I di mana kita bisa memantau personil yang
melaksanakan tugas di lapangan. Dan nanti ada perintah-perintah dari sini untuk memberikan arahan kepada personil yang ada di lapangan. Ini artinya 24 jam ya Pak? Betul, ini 24 jam terus ya, 24 jam, 7 hari, 360 hari. Untuk titik-titik tertentu, apakah ada personil yang mungkin sudah siap siaga di sana Bapak? Mulai tadi malam kita sudah plotting ya, seluruh personil yang terlibat dengan operasi lilin ini, kita sudah plotting di seluruh ruas jalan, titik-titik rawan kecelakaan, titik-titik rawan kemacetan. Jadi semua kita sudah tersebar. Waduh, boleh dong Pak kita ngobrol, boleh nggak sih Pak kita interaksi ke beberapa titik gitu Pak? Boleh. Di mana nih Pak Coba yang sudah sedia nih? Kita lihat ke Merak. Kita lihat ke Merak. Ya, Merak di situ dari semalam kita sudah operasional ya untuk operasi lilin ini, dan anggota sudah inset di sana ya. Wah. Oke, pemirsa, kita akan berinteraksi. Kameranya mungkin ini agak sini. Oke. Halo, pagi. Selamat pagi, salam presisi. Salam presisi. Dengan siapa nih? Aibda. Ya, coba dilaporkan situasi di mana nih? Di Merak. Oke, coba dilaporkan untuk situasi di Merak. Bisa diperlihatkan kameranya ke situasi yang ada di sana. Baik, tadi malam sudah ada peningkatan atau kemarin pada jam-jam berapa saja ada peningkatan masyarakat yang akan menyeberang ke Sumatera? Alhamdulillah tadi malam juga tidak ada peningkatan, hanya biasa-biasa saja dengan mungkin perkiraan sore hari atau bentar malam. Baik, untuk ini cuaca semalam? Cuaca. Untuk cuaca tadi malam sedikit gerimis, kemudian tidak lama. Untuk ombak, ya. Ya. Untuk ombak juga alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi apa masih bisa berlaku kepada. Baik, terima kasih. Tetap koordinasikan dengan KSOP yang ada di sana, ASDP, tentu dengan BMKG ya, sehingga kita bisa memantau situasi terkini terutama masalah cuaca, karena prediksi cuaca di akhir tahun ini akan ada cuaca ekstrim, sehingga teman-teman yang ada di Polda Banten silakan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, sehingga nantinya kita bisa melayani secara maksimal untuk masyarakat yang akan menyeberang ke Sumatera. Terima kasih. Di sana berarti masih belum padat ya Pak ya untuk Merak ya? Untuk sana belum padat ya. Itu tadi laporan dari anggota. Dari anggota laporan masih normal, cukup normal ya. Kita lihat juga tadi sangat lenggang untuk arus lalu lintas yang menuju ke dermaga 1 sampai 7. Ini masih sangat longgar sekali. Oke. Kalau kita lihat titik lain di mana lagi nih Pak yang bisa kita interaksi? Boleh kita sebenarnya bisa di mana saja. Kita coba ke ujung sana, ujung pulau, ada di Bali, Gilimanuk. Ini salah satu titik krusial juga ya.
penyeberangan Gilimanuk ini terutama pada saat nanti arus balik nantinya. Arus balik, iya. Okay. Karena situasi pelabuhan yang masih sangat terbatas ya, sehingga seringkali overload di sana. Oke. Kita lihat situasi pagi ini. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Jenderal Jin. Dengan Aibda siapa? Dengan Aibda Ibnu Dunasa Tuhan. Jin, Jenderal. Ya, Pak Gede, bagaimana situasi arus di Gilimanuk yang menuju ke Jawa maupun sebaliknya yang datang? Silakan dilaporkan. Selamat pagi, izin. Jenderal Jin melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas di penyeberangan pelabuhan Gilimanuk. Jenderal melaporkan situasi arus lalu lintas secara lancar, Jenderal. Secara dominasi dan untuk lalu-lalu maupun secara kecil jika masuk ke kondisi masuk. Jika Jenderal cuaca mendung sedikit Jenderal izin. Baik, sudah ada peningkatan arus yang menuju ke Jawa maupun sebaliknya dari Jawa ke Bali. Ya, kita alhamdulillah masih belum ada peningkatan kita berarti balik masih landai saja. Demikian, Baik, terima kasih Pak Gede. Nanti terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan di sana, dengan ASDP, BPTD dan seluruh unsur yang ada di Gilimanuk, ya, termasuk dengan BMKG untuk memantau situasi terutama cuaca. Ya, cuaca ini untuk penyeberangan ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Ketika cuaca buruk dari BPTD atau dari KSOP tidak mengizinkan kapal untuk berlayar, ini disiapkan untuk strategi delaying sistemnya. Siapkan kantong-kantong parkir buffer zone yang sudah dipersiapkan oleh jajaran Polda Bali. Baik, terima kasih. Selamat bertugas, jaga kesehatan, Pak Gede. Ya, Jenderal, perintah dilaksanakan. Terima kasih. Salam presisi. Ini Jenderal. Salam presisi. Ini bisa kita lihat juga di CCTV ya. Ini adalah suasana di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi di samping dari laporan live tadi, kemudian kita pantau juga CCTV. Ini bisa kita melihat perkembangan arus lalu lintas yang menuju ke Bali maupun sebaliknya. Tapi luar biasa, ini 24 jam dan masing-masing titik sudah ada personil yang sudah siap siaga jika kita tanyakan bagaimana siapkan kondisi di sana ya Pak. Betul. Jadi sepanjang jalan tol, jalan arteri juga demikian. Kita sudah siapkan personil ya. Dari sini ruang command center ini kita bisa mengendalikan seluruh personil yang terlibat operasi. Nah Pak, ini kan kita bisa lihat nih tadi kayak ada beberapa titik arus lalu lintas ya, 24 jam. Itu sebenarnya peringatan awalnya kalau terjadi kemacetan itu dan antisipasinya seperti apa sih Pak? Ya, jadi untuk nanti ada semacam alert, ada notifikasi ketika terjadi kepadatan ya di satu penggal jalan, itu ada alarm ya yang menyatakan di situ ada permasalahan. Baik itu mungkin ada kecelakaan, ada kepadatan arus. Dari situ baru kita lihat ke GID, bisa dibuka GID, grafik arus lalu lintas, grafik traffic ya. Okay. Trafficnya, nanti bisa kita lihat ya di grafik tersebut ada hijau, kuning, merah. Okay. Ketika sudah mendekati ke kuning, ya itu berarti kita harus sudah siap-siap untuk melakukan intervensi. Ya. Mungkin ini terakhir Bapak. Ya. Himbauan dari Pak Aan untuk bagi mereka yang ingin libur panjang agar tidak terkendala mungkin di sepanjang perjalanan libur panjang Bapak, bagaimana? Tentu nanti yang akan berlibur ya maupun mudik ya yang akan melakukan perjalanan menggunakan kendaraan, siapkan kesehatan ya. Kesehatan yang prima itu yang utama. Jangan sekali-kali mengemudi berkendaraan ketika tubuh tidak prima
staminanya sedang menurun ya. Kemudian siapkan kendaraan juga ya, kendaraan yang prima juga sehingga tidak ada hambatan di sepanjang perjalanan. Kemudian antisipasi, ya waspadai cuaca ekstrim ya, karena menurut prediksi akan ada cuaca ekstrim yang akan terjadi juga di sepanjang jalur tol, jalur wisata maupun di penyeberangan. Ini hati-hati, kita sudah siapkan jalur-jalur alternatif ya untuk menghindari bencana tersebut. Baik, kita harapkan semoga operasi lilin tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dan Pak Aan, terima kasih banyak atas waktunya untuk pagi hari ini. Namun ada satu pantun boleh ya Pak ya? Tapi jangan lupa cakepnya. Pemirsa ya, jalan ke kota membawa kertas. Cakep. Di tepi jalan membeli rambutan. Cakep. Korlantas sigap dan siap bertugas demi keamanan dan keselamatan. Terima kasih pemirsa, saya Prita Zega bersama dengan Pak Kakor Lantas, Irjen Pol Aan Suhanan. Terima kasih atas penjelasannya hari ini Bapak. Dan terima kasih pemirsa, kembali ke studio Sira dan juga Philip.